Di sini ya udah ada setiap nama kelompok grup 1 siapa aja, grup 2 siapa aja. Ini baru 4 orang, mungkin boleh aku share lagi di chat untuk teman-teman. Oke, boleh masuk ke Myro-nya, udah ada di chat Zoom. Kalau misalnya udah masuk boleh login aja, boleh check-in-nya tinggal masuk ke kelompok masing-masing. Di frame-nya nanti baru tulis nama aja di setiap frame yang paling ujung yang ada di share screen aku. Jadi boleh di paling ujung tulis namanya dan dari mana gitu. Jadi untuk check-in ya, ini di Myro ada 5 orang, jadi aku sambil nunggu. Mungkin boleh juga PC-PC-in atau chat teman kelompoknya. Oke, mungkin aku timer 5 menit kali ya untuk nunggu teman-teman semua. Hmm. Oke, langsung aja yang udah masuk check-in di setiap frame, nama sama dari mana. Oke, udah ada 11 orang. Oke, silakan yang baru join langsung masuk ke Myro ya. Kemudian check in di Myro. Silakan linknya ada di grup WhatsApp atau ini di chat sudah saya copy ya, teman-teman. Oke, saya bantu share lagi untuk link Myro-nya. Silakan. Oke, ini ada 21 orang yang sudah join Zoom. Silakan langsung masuk ke Myro. Ini masih 11 orang ya. Oke, check-in-nya tinggal ini Kak Firda langsung masuk aja dari link yang sudah saya share di grup WhatsApp atau yang barusan saya share di chat, itu link Myro-nya. Kemudian bisa loginnya menggunakan ini ya Kak Firda, kalau misalkan belum ada akun bisa langsung pakai Google aja, akun Google aja. Jadi login via Google. Silakan langsung check-in aja. Untuk grupnya, tadi mungkin yang ketinggalan bisa cek grup 4-6 ya, tadi yang belum absen itu apa namanya, saya ini nih teman-teman saya bagi di 3 kelompok paling bawah gitu. Jadi silakan namanya dicek di grup apa namanya, grup 4-5 yang tadi ketinggalan absen ya. Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang lain join ya. Ini masih 21 orang. Silakan di Myro-nya ada 14 orang. Teman-teman mungkin yang sambil di jalan nggak apa-apa, nanti boleh nyusul ya join-nya ya.
Oke, sudah ada 23 orang. Boleh teman-teman yang belum check-in di Myro, silakan langsung check-in di Myro, kemudian ke grup masing-masing ya, teman-teman. Dicek namanya, nama grupnya. Kemudian yang sekali lagi tadi yang absennya telat, kemudian belum mendapatkan grup, bisa cek grup 4 sampai 5 ya. Tadi sudah saya bagi di 3 kelompok itu. Oke, Mbak Debbie, mungkin langsung aja kali ya. Ini sambil check-in, sambil masuk ke sesi 1. Oke, silakan, Nida. Oke, ini teman-teman sudah pada masuk, udah pada ini ya, bisa sama teman kelompoknya. Jadi untuk yang pertama, nanti kita mungkin di step yang satu ini, boleh dilihat. Di step yang satu ini, nanti kita isi aja. Kan karena akhirnya tadi case-nya adalah online shop, website ya, untuk landing page, online shop. Di sini nanti boleh teman-teman langsung aja pilih kalau untuk landing page online shop, teman-teman tulis kira-kira problemnya apa aja kalau misalnya teman-teman masuk landing page online shop. Ketika masuk landing page online shop, dan mungkin pertama teman-teman boleh tentuin mau online shop-nya jenisnya seperti apa gitu. Online shop seperti apa produknya ya. Jadi boleh nanti ditulis misalnya ada 3 rules ini di step 1, landing page online shop. Yang pertama adalah problemnya apa aja, boleh diisi di bawahnya. Dan yang kedua nanti akan ada online shop apa, misalnya toko online shop, shop sepatu, atau misalnya ada fashion, dan lain-lain. Boleh diisi, tapi nanti satu sticky notes kita masukin satu aja ya, gitu. Aku kasih waktu mungkin Mbak Debbie juga, ini sambil isi aja sebanyak-banyaknya untuk share. Aku nanti tetap share screen gitu, nanti aku lihat setiap frame seperti apa. Nanti Mbak Debbie mungkin bisa timer, ini waktunya akan ada 10 menit ya. Oke, sebentar. Saya bantu. Oke, Kak Nida, 10 menit ya? Ya betul, 10 menit. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, untuk waktunya sudah ini ya, sudah berjalan ya, teman-teman. Silakan. 10 menit dari sekarang ya. Oke, ini Kak Nida kita sambil jawab pertanyaan kali ya. Untuk pertanyaan dari Kak Sea nih, harus produk atau boleh jasa nih, Kak Nida? Oke, kalau ini boleh disepakati sama teman-teman aja. Nanti setiap orang tulis aja ya apa yang ada di kepalanya gitu ya. Nanti kalau misalnya nanti kita cari patternnya yang lebih banyak, teman-teman tulis gitu ya di setiap kelompok yang lebih banyak produknya atau jenisnya seperti apa. Nanti untuk akhirnya masuk ke step selanjutnya nanti kita akan voting. Nah, nanti di voting ini kita bakal masuk ke breakout room bareng-bareng. Nanti Mbak Debbie mungkin bantuin, tapi di sini explore aja semuanya terkait dengan apa yang ada di kepala masing-masing gitu. Jadi mungkin teman-teman tulis dulu aja sebanyak-banyaknya. Nanti aku kasih waktu 10 menit lagi setelah ini untuk sesi diskusi masuk breakout room. Teman-teman semua nanti sepakati kira-kira mau pilih yang mana gitu. Oke. Oke, ini sambil menunggu yang step pertama ya, teman-teman. Step pertama selesai. Ini untuk breakout room itu nanti langsung join ke grup masing-masing ya. Nanti ada 6 grup, jadi langsung join ke grupnya gitu, ke room sesuai sesuai nomor kelompoknya gitu atau grupnya.
Oke, bentar ya, ini ke Anissa saya share lagi link Miro-nya. Oke, silakan Kak Anissa. Oke, ini untuk kelompok 5 berarti belum ada yang join ya, Kak? Oke, Kelompok silakan. 5 udah ada belum nih? Kelompok 5 dan kelompok 4 yang belum ada. Oke, silakan kelompok 5 dan kelompok 4. Untuk waktunya 6 menit lagi ya, teman-teman. Untuk step pertama, silakan. Oke, untuk yang baru join, silakan masuk ke Miro, kemudian masuk ke grup masing-masing. Oke, untuk waktunya 5 menit lagi ya, teman-teman. Untuk step pertama. Sekali lagi yang baru join, itu silakan masuk ke Miro, kemudian langsung masuk ke grup atau kelompoknya masing-masing. Kemudian silakan apa namanya mengikuti step yang pertama ya, teman-teman. Bisa dibaca description-nya di apa namanya di board Miro-nya, silakan. Oke, untuk waktunya 3 menit lagi ya, teman-teman. Silakan.
Oke, sisa 1 menit lagi ya, teman-teman. Untuk step pertama. Oke, 10 detik lagi. Silakan teman-teman. Oke, mungkin udah ada beberapa yang isi ya di sini. Kayak yang frame 3, oke. Nanti boleh nih yang frame 3 diisinya di yang step satunya. Oke, next-nya tuh udah ada frame 6, udah mulai isi. Kelompok 5 juga, mungkin aku kasih waktu tambah 3 menit, tapi teman-teman semua nanti mungkin dipastikan yang step 1 ini udah terisi penuh gitu ya, sebanyak-banyaknya. Tuangkan dulu ide-idenya, nanti aku kasih waktu 15 menit untuk akhirnya discuss sama kelompok masing-masing, disetujui aja mau yang mana gitu. Oke, tambahan waktunya 3 menit ya, Kanida ya. Ya, betul, 3 menit. Oke. Oke, silakan teman-teman, sudah dimulai. Oke, dari Mas Aar ya, belum masuk Mairo. Oke, nggak apa-apa, nanti disusulkan aja Mas Aar ya. Oke, sisa waktunya 1 menit, teman-teman. Oke, Kak Nida, waktunya sudah habis. Kita masuk ke step berikutnya atau Oke, aku ada briefing dulu waktu? ya.
Oke. Oke, buat teman-teman semua, nanti kan kita ini udah memilih banyak banget nih contohnya, misalnya kelompok 2 udah banyak contoh online shopnya seperti apa. Nanti teman-teman di sesi breakout room aku kasih waktu 10 menit untuk voting. Cara votingnya nanti boleh lihat share screen aku semuanya. Di sini akan ada stiker di bagian sini, diklik di ujung di sini ya. Akan ada stiker, nanti teman-teman boleh ngambil emoji atau stikernya yang mana. Nanti langsung aja. Mungkin sebelum masuk breakout room kali ya, ini vote bareng-bareng 5 menit supaya waktunya efisien. Sebelum masuk breakout room, nanti di vote dulu. Oke, Miro aku nge-like. Jadi nanti di vote-nya boleh pakai, oke, oke. Wait, mungkin di vote-nya boleh pakai ini ya, stiker, waktunya 5 menit. Jadi teman-teman masukin aja yang mau di vote toko online yang mana, temanya apa gitu ya, toko online yang seperti apa. Nanti kita boleh vote masing-masing, setiap orang vote-nya dua deh, dua. Oke, sip. Mungkin di timer dulu Kak, 5 menit. Oke, 5 menit ya. Sebentar. Oke, kita mulai sekarang, Nida? Iya boleh mulai sekarang aja. Oke, silakan teman-teman untuk vote-nya. Oke, yang terlambat boleh langsung ini aja ya, apa namanya, langsung check-in ke Myro. Kemudian ini kita vote dulu project apa yang akan dipilih nih teman-teman. Silakan di ini ya, di step 1 ya. Silakan di vote dulu pakai stiker. Oke, emotnya ada di sebelah sini. Kalau lihat share screen aku, dia akan ada di bawah. Di sini di sebelah kiri ada bar. Nah, terus di situ ada more apps. Nanti kita klik aja stiker. Di sini stiker and emoji. Di situ nanti ada pilihan banyak. Boleh diklik aja. Oke, misalnya vote. Nah, seperti ini boleh aku kasih beberapa stiker ya, mungkin yang boleh diambil sama teman-teman semua untuk nge-vote. Ya, biar langsung aja 5 menit ini nanti nge-vote, bisa di copy paste. Oke, ini frame 2 rada geser ya. Teman-teman jangan di otak-atik nih Maironya biar. Nah, oke. Oke, ini aku emotnya aku copy, boleh teman-teman untuk nge-vote 5 menit semuanya nge-vote di sini ya. Oke, aku masukin ke setiap frame, ini udah ada. Nanti tinggal di copy aja emotnya. Oke.
Oke, udah kelihatan nih mana yang kalau kelompok 6 udah ada yang di vote toko online shop penyedia jasa. Di situ kelompok 5 belum ada yang vote, boleh dibantu untuk nge-vote. Kelompok 4 udah ada ini yang nge-vote. Oke, yang paling banyak adalah toko online shop ini ya, pakaian. Oke, Kanida untuk waktunya apakah perlu ditambahkan? Ini sisa Waktunya udah 40. selesai ya, Kak? Tinggal 40 detik lagi nih. Kita tambah berapa menit? Mungkin Kanida? Oke, boleh nih ditambahin 1 menit ya untuk teman-teman. Boleh tambahin 1 menit ya untuk teman-teman semuanya nge-vote. Oke. Oke, tambahan waktunya 1 menit sudah di jalan ya, teman-teman. Oke, Kanida untuk yang di vote atau tokonya aja atau semuanya nih, Kak? Oke, sebentar. Ini Kanida sinyalnya bermasalah. Sebentar ya, teman-teman. Untuk yang di vote itu tokonya aja nih, Kak Firda. Nanti bisa ditanyakan lagi sama Kak Nida, tapi untuk teman-teman di step pertama ini, sorry, ya, di vote-nya di toko online apa yang mau dijadiin project-nya ya. Bentar, saya sambil hubungi Kak Nida. Oke, sorry tadi aku hilang sinyal. Oke, Nida, sebentar aku bantu share screen ya. Oke, sebentar nih sepertinya masih putus-putus nih suaranya, Nida. Teman di sini kita ada di bagian mungkin yang tadi teman-teman udah vote. Ini tadi kita coba cari problem ya. Jadi di sini aku coba teman-teman. Oh, oke, tes suara aku Mbak Debbie. Iya, sekarang udah jelas sih. Sebentar aku bantu share screen ya. Oke, tes suara aku kedengeran ya, Mbak? Oke, udah kedengaran kalau sekarang tidak. Oke, sip. Oke, nah yang di step 2 ini mungkin nggak ada yang frame yang kedua, winning aspiration judulnya. Di step 2 ini nanti teman-teman coba boleh digeser, coba aku share screen ya. Oke, screen aku udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan tidak? Oke, di sini ya yang dipilih contohnya adalah kelompok 2. Aku coba kasih contoh. Wow, ini apa nih? Nah, di toko online fashion. Oke, ini yang kepilih.
Nanti kita masukin ke sini, ke bagian 2. Tadi udah ada problemnya. Oke, nanti kita geser semua problemnya di sini. Oke, seperti ini. Yang lain juga, aku kasih waktu, oke, toko online shop untuk kelompok 3. Toko online shop di sini. Oke, nanti aku kasih waktu 5 menit untuk akhirnya ngegeser problemnya ke sini. Dan tadi yang kepilih di step 2. Oke, Dan waktu mungkin setelah nanti udah digeser, boleh tambahin problem-problem apa yang kalian temuin terkait dengan misalnya toko online fashion gitu. Oke, untuk waktunya dimulai dari sekarang ya, Nida. Oke, waktunya 2 menit lagi ya, teman-teman. Oke, nah teman-teman kalau misalnya udah milih temanya yang mana, teman-teman semua boleh untuk coba tambahin lagi kira-kira problemnya apa ketika akhirnya udah memilih temanya. Di dalam tema itu toko online X gitu ya, kira-kira ada problem apa aja di situ gitu. Oke, sip. Oke, mungkin aku bantuin rapi-rapi ya, ini frame-nya yang kegeser-geser. Oke, oh ini kalau bisa teman-teman jangan digeser ya frame-nya.
Udah aku lock, jadi jangan coba di unlock supaya nggak berantakan. Oke. Em, Mbak Dewi, suara aku aman kan ya? Oke, suaranya aman tidak? Oke, sip. Jadi teman-teman semua nanti coba boleh explore lagi problemnya apa. Oke, ini contohnya adalah di frame 2 udah ada nih ditulis lagi toko online fashion udah ditulis problemnya apa, kurang menarik tampilannya, terlalu banyak menu dan lain-lain. Di toko online di frame ketiga gitu ya, di kelompok ketiga juga udah ada. Nah, nanti saatnya teman-teman untuk mungkin masuk breakout room setelah ini. Mbak Dewi boleh kasih waktu 10 menit untuk teman-teman masuk breakout room dan nanti teman-teman boleh discuss kira-kira problem apa yang mau teman-teman selesaiin, boleh dipilih 2 aja gitu ya. Nah, kalau kelompok satu ini udah dibikin ya, udah dibikin mind map-nya gini seperti ini. Problemnya terlalu banyak menu dan kurang komunikatif gitu ya. Nah, nanti boleh teman-teman dibikin seperti ini juga supaya problemnya terdiscover gitu ya, kelihatan dengan baik gitu. Oke. Mungkin boleh masuk breakout room Mbak Debi dan ntar teman-teman discuss ada semacam 2 atau 3 problem yang kira-kira mau di-solve bareng-bareng untuk diskusi. Waktunya mungkin 10 menit ya dari sekarang. Oke, untuk breakout room-nya saya buka ya, teman-teman. Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Ya, silakan teman-teman untuk breakout room-nya sudah saya buka. Mungkin bisa langsung join ke grup masing-masing. Ada room 1 sampai room 6. Silakan masuk teman-teman ke room-nya untuk diskusi. Oke, sambil saya tanya, Nida untuk tampilan breakout room-nya udah ini belum ya? Udah muncul belum ya? Oh, kalau di aku udah di bagian bawah ya. Iya. Oke. Oh, belum ada. Sebentar. Dulu saya. Oke, bentar ya teman-teman. Nah, saya coba lagi ya. Oke, apakah sudah? Teman-teman, apakah sudah muncul? Mbak Debi, kalau di aku sudah muncul, kalau yang di yang lain? Iya, teman-teman sudah muncul belum ya breakout room-nya? Oke, mungkin kalau misalnya belum muncul breakout room, kita di sini aja discuss-nya bareng sama kayak teman-teman yang lain. Aku coba share screen. Oke, aku coba share screen ya. Nah, udah kelihatan belum? Oke, sudah kelihatan Nida. Oke, nah boleh nih dibikin seperti ini. Berarti nanti teman-teman bantu kita discuss-nya lewat Myro-nya aja. Frame 3 mungkin boleh nih dipilih kira-kira mana problem yang mau diselesaikan. 2 problem, kira-kira problem yang utama gitu. Nah, kalau kelompok, oke, sebentar. Kalau kelompok 2 mungkin problemnya tata letak kontennya kurang menarik dan terlalu banyak menu. Kalau kelompok 1, problemnya adalah terlalu banyak menu dan kurang komunikatif. Oke, coba kita lihat kelompok yang lain boleh juga dibikin seperti kelompok sebelumnya, discover problemnya supaya dipilih aja 2 problem yang paling utama nih, kira-kira mau yang mana. Boleh dipilih ya, waktunya 5 menit.
Oke, Nida, untuk teman-teman ini sudah ada nih yang join di breakout room. Mungkin mau kita move ke breakout room, Nida? Oke, boleh Kak, move ke breakout room aja, nanti biar diskusinya lebih ini ya, 10 menit. Oke, silakan teman-teman join ke breakout room ya. Udah pada join nih. Room 1 ada 2 orang, room 2 juga udah ada 2 orang. Room 3 sampai 5 baru 1 orang ya. Silakan teman-teman, boleh langsung join aja di kelompok masing-masing untuk diskusi. Oke, nanti saya dan Kak Nida akan keliling ya. Oke, ini kelompok 1 itu udah 4 orang, kelompok 2 udah 4 orang, kelompok 3 itu ada 2 orang, kelompok 4 ada 2 orang, kelompok 5 dan 6 1 orang. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing, teman-teman. Untuk kelompok 6 ya, masih 1 orang nih, silakan. Oke, silakan teman-teman. Langsung masuk ke breakout room aja sesuai grupnya atau kelompoknya masing-masing. Breakout room-nya muncul di ini, Kak Aar, di ini ya, apa Zoom ya. Bisa coba cek di Zoom. Zoom-nya, silakan. Kemudian langsung join aja join ke room sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, ini Kak Nida mungkin bisa sambil keliling. Kak Nida ini udah room 1 kayaknya udah hampir semua ini ya pesertanya udah join. Ini juga Oke. Kak Rahma minta tolong cek grup 3. Oke, silakan yang belum join itu ke ini ya, ke room masing-masing. Misalkan nih room 1, kemudian ada room 2, room 3, 4 sampai 6. Oke, tinggal 7 lagi yang belum join itu bisa ini ya ke Zoom dulu. Coba cek di Zoom. Nah, di tampilan Zoom-nya itu ada ini nih teman-teman, ada breakout room, langsung join sesuai dengan kelompoknya. Oke, ini sambil saya ini ya, keliling ke room masing-masing. Silakan, ini ada 7 orang lagi yang belum join. Kalau misalnya
Kalau misalnya problemnya sesuai dengan yang udah ditulis, coba nanti bikin homework equation. Bagaimana kita bisa contohnya menciptakan landing page online shop yang seperti apa supaya apa gitu. Mungkin supaya karena kurang komunikatif atau kurang call to action, nanti ditulis aja supaya apa nih? Supaya akhirnya pengguna mendapatkan informasi dengan jelaskah atau seperti apa. Nah, di sini ya ditulis, nanti didiskusiin aja. Nanti muter apa? Aku akan keliling ke setiap room. Nanti teman-teman di sini boleh langsung bikin kalimat homework questionnya aja. Oke, makasih. Oke, yang mau diskusi boleh langsung ya teman-teman diskusi sama teman-teman kelompoknya. Ini kita sambil muter-muter juga ya. Jadi Oke. kalau misalkan mau ngobrol dulu selama 10 menit di breakout room, itu silakan teman-teman. Oke. Oke. Teman-teman kelompok 2. Oke, di kelompok 2 udah ada problemnya seperti apa ya? Ke problemnya tata letak kontennya kurang menarik dan terlalu banyak menu. Oke, dari situ mungkin kita bisa bikin homework question atau kalimat bagaimana kita bisa menciptakan apa solusinya. Jadi nanti teman-teman tinggal buat kalimat seperti ini. Bagaimana kita bisa diisi actionnya apa, misalnya menciptakan atau kata kerja aktif di sini ya. Menciptakan apa gitu ya solusinya supaya apa? Supaya misalnya adalah goal berdasarkan problem yang udah ditulis. Misalnya, bagaimana kita bisa menciptakan landing page dengan tata letak yang sederhana dan konten yang menarik supaya user akhirnya mendapatkan informasi dengan jelas atau supaya user mendapatkan informasi terkait A, B, C, D gitu. Boleh ya? Dibikin kalimat homework question untuk yang ini. Jadi nanti aku coba muter ke kelompok lain, teman-teman boleh dibikin aja kalimat homework questionnya ya. Oke, Kak. Oke, silakan teman-teman. Kalau mau diskusi juga boleh langsung diskusi sama teman kelompoknya ya. Iya, Kak. Oke. Oke, halo teman-teman semua. Aku coba bantu briefing untuk selanjutnya. Wah, kalau kelompok 3 ini udah banyak ya problemnya, boleh nanti lanjut diskusi. Tapi nanti mungkin kita bisa bikin homework question gitu ya. Jadi kalau misalnya udah tertulis problemnya di sini, nanti boleh discuss kira-kira mau menyelesaikan problem yang mana gitu. Nah, nanti ketika teman-teman nyelesain problem yang mana, kita bikin formulanya, homework questionnya, yaitu bagaimana kita bisa gitu ya menciptakan apa misalnya karena problemnya adalah server yang landing apa ya mana ini problemnya membutuhkan hosting yang besar untuk upload file. Kayak tidak bisa membuat desain online shop. Problemnya membuat landing page yang ringan dan interaktif. Membuat landing page mudah. Oke, nah kalau ini membuat landing page yang ringan dan interaktif ini sudah solution. Kalau misalnya problem mungkin tidak bisa membuat landing page yang ringan dan interaktif itu problem. Kalau problem mungkin tidak bisa membuat landing page yang mudah dan dikenali SEO itu problem gitu. Nah, kalau di sini problemnya calon pembeli mungkin malas login di awal, apalagi harus daftar, tidak tersedia multi payment. Nah, mungkin aku ambil yang ini multi payment. Misalnya, bagaimana kita bisa menciptakan gitu ya toko online shop dengan multi payment gateway gitu secara gratis supaya apa gitu. Atau bagaimana kita bisa dari problem yang ini homepage kebanyakan gambar jadi lambat akses. Mungkin boleh di sini, boleh jadi bagaimana kita bisa menciptakan homepage homepage yang sederhana karena kebanyakan gambar ya dan mudah dimengerti user supaya gitu ya, supaya apa nih?
supaya user menggunakan masuk ke dalam online shop supaya user dapat mendapatkan informasi di landing page dengan misalnya mudah, jelas, dan cepat gitu misalnya. Oke, nah di sini boleh setiap problemnya ditulis home equation, bagaimana kita bisa, problem apa aja, ini udah ada problemnya nih, kalau calon tidak tersedia multi payment, home equation-nya apa, boleh ditulis juga di sini. Kalau misalnya akhirnya ada problem apa lagi, kita bisa bikin home equation-nya, nanti aku kasih waktu 10 menit ya, untuk akhirnya bikin home equation gitu. Nah, ini kalau udah membuat landing page produk, landing server yang besar, persaing harga, ini nanti mungkin terkait dengan problem-problem yang ada di belakang gitu ya, problem-problem back end-nya gitu. Ntar teman-teman boleh cari problem yang kira-kira kita bisa solve sekarang nih. Mau yang apa gitu. Oke, aku boleh balik ke kelompok yang lain ya. Thank you. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman ya. Ini boleh tanya nggak, Mbak? Coba untuk share screen dan aku coba untuk masuk ya ke kelompok 4 berarti ini. Oke, akhirnya kita pilih toko online, toko makanan gitu ya. Oke, problemnya udah banyak di sini, promo yang sedang berlangsung. Oke. Sorry, tadi Pak Sepertinya Tri iya mau... ya, seperti Iya, Mbak. Jadi, mohon maaf, saya izin bertanya, Mbak. Iya, silakan. Kita ini penyedia websitenya kan, yang mana di dalamnya itu terdiri dari beberapa toko yang menyediakan tentang berbagai peralatan elektronik. Betul seperti itu, Mbak? Iya, betul, Kak. Betul ya. Nah, Mm-mm. berarti di situ terkait dengan persaingan harga, bisa nggak kalau tadi disajikan dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, bagaimana jika barang itu promo, user bisa melihat otomatis barang itu yang promo dari toko apa, langsung muncul di atas gitu maksudnya. Oh, oke. Sebenarnya kalau misalkan itu bisa ditulis langsung Pak untuk apa namanya, untuk idenya bisa ditulis di ini ya. Berarti ini step ketiga ya, berarti ya Pak ya. Nah, itu bisa ditulis dari apa namanya, ide dari Pak Tri itu bisa ditulis, bisa ditaruh di step 3, nanti bisa didiskusikan sama teman-teman yang lain. Kira-kira problemnya apa nih selain dari Pak Tri, misalkan gimana nih caranya untuk menampilkan produk-produk yang diskon misalkan ya, seperti itu ya. Iya, Mbak, iya. Oke, itu bisa langsung ditempel aja Pak idenya. Oke, siap, Mbak. Siap. Terima kasih, Mbak. Oke, iya sama-sama Pak. Ini saya sambil keliling ya teman-teman. Kalau Oke, misalkan siap. mau diskusi sama satu teman kelompoknya, boleh ya, sekitar 10 menit ya. Nanti kita balik lagi ke room utamanya gitu. Mendapatkan informasi karena secara visual menarik dan nyaman gitu ya. Nah, ini boleh kita taruh problemnya di atas gitu ya. Nanti kita bawahnya dikasih home equation-nya nih. Jadi home equation-nya boleh nggak cuma satu tapi berdasarkan problem di atas gitu. Supaya apa? Supayanya nanti kita tulis supayanya fokusnya kepada usernya. Jadi kalau di sini misalnya bagaimana kita bisa menciptakan landing page dengan warna menarik berdasarkan tren terkini, supaya user mudah mendapatkan informasi gitu ya. Supaya user atau pengguna mudah mendapatkan informasi karena secara visual menarik dan nyaman dilihat gitu. Nah, ini juga boleh ketika ada problem-problem yang lain boleh ditulis home equation-nya sebanyak-banyaknya ya. Aku kasih waktu discuss 10 menit. Oke. Oke, halo teman-teman semua. Aku coba mutar ke kelompok berapa ya? 5 ini. Kelompok 5, coba aku lihat share screen-nya. Oke, di sini udah ada problemnya. Oke, terdiscover. Udah landing page-nya kurang menarik. Image-nya kurang menarik juga.
Habis itu ada problem apa lagi nih? Tampilannya tidak terstruktur. Oke, tampilan landing page yang menarik. Oke, nah ini tampilan landing page yang menarik. Aku hapus dulu karena ini solution. Nanti teman-teman bikin home equation. Gimana caranya bikin home equation? Yaitu caranya adalah teman-teman mengisi kalimat di sini yang udah aku tulis. Jadi contohnya kalau landing page-nya kurang menarik, kita bisa tulis bagaimana kita bisa menciptakan landing page yang menarik. Oke, yang menarik gitu ya. Menarik itu seperti apa? Boleh diceritakan, misalnya menarik itu simple, habis itu warnanya juga menarik, ikonnya menarik, dan lain-lain diceritakan aja yang menarik itu apa, supaya apa nih? Supaya misalnya akhirnya kita fokusnya kalau supaya ini goal usernya, supaya user atau pengguna apa? Menarik nih supaya apa gitu ya. Misalnya tertarik untuk melakukan pembelian gitu ya, pembelian dan transaksi gitu. Nah, atau boleh kita kasih home equation yang lain nih dari problem yang di atas. Oke, discover dulu akhirnya home equation solution-nya apa. Jadi kita bikin bagaimana kita bisa action atau kata kerja aktifnya apa dan supaya apa gitu. Jadi teman-teman nanti coba tulis di sini sebanyak-banyaknya dari satu problem, boleh nggak cuma satu gitu ya. Eh nanti teman-teman semua di sini boleh tulis, bantu teman-teman yang lain juga tulis home equation-nya ya. Aku coba stop share screen dulu dan aku nanti akan muter ke kelompok selanjutnya. Kelompok 6 aku coba bantu share screen dan aku coba menjelaskan step selanjutnya. Oke, di sini kita udah lihat toko online shop penyedia jasa kalau kelompok 6. Oke, berarti contoh ini udah ide ya, tapi sebelum ide kita kasih problemnya. Nah, ini udah ada nih. Gimana cara menarik customer agar ditransaksi toko kita? Oke. Kita pakai formula ini, home equation, bagaimana kita bisa dari problemnya. Misalnya kalau warna dan font websitenya menarik dan easy to use. Nah, ini kan berarti udah solution. Jadi kita bikin dulu bagaimana kita bisa menciptakan apa nih? Menciptakan misalnya landing page dengan yang easy to use. Easy to use tuh boleh dijelaskan seperti apa? Nanti dikasih sticky note. Easy to use itu apa gitu ya. Easy to use itu apa aja sih? Boleh ditulis apa aja gitu ya. Habis itu nanti kita tulis lagi misalnya bagaimana kita bisa menciptakan gitu ya landing page yang menarik dan easy to use gitu ya. Seperti apa easy to use-nya? Supaya apa nih goals-nya? Misalnya supaya user apa? Supaya apa nih? Supaya user atau pengguna apa? Boleh dijelasin lagi. Terus kalau ini kenapa nih idealnya landing page kompro dan pengenalan beberapa produk harus ada di dalamnya? Ini kita bikin home equation aja ya, supaya nanti kita bisa jelas nih kita mau bikin apa gitu ya. Kalau gimana cara menarik customer agar transaksi di toko agar melakukan transaksi di toko kita gitu ya. Jadi mungkin kita langsung aja bagaimana kita bisa menciptakan apa nih berarti? Supaya berarti customer tertarik melakukan transaksi di toko kita gitu ya. Boleh supaya customer tertarik melakukan transak transaksi di toko kita gitu. Ini kita boleh kasih nih kata kerja aktifnya, actionnya apa gitu ya. Di sini juga boleh kita tulis home equation sebanyak-banyaknya gitu di sini. Oke, aku kasih waktu 10 menit untuk teman-teman discuss dan discover ngebikin home equationnya ya.
Oke, ini untuk Mas Denny dan Kak Sen, apakah sudah selesai diskusinya atau ini nih belum bisa masuk ke breakout room nih? Sudah, Pak. Udah tadi sudah masuk ke breakout room. Sudah ada beberapa pembahasan juga. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman, masih ada sekitar 7 menit lagi nih untuk teman-teman yang lain diskusi. Oke. Oke. Oke, Kak Asep, ini sudah sempat join ke grup belum ya? Sorry, ke room breakout room belum ya? Belum, tadi kan tinggal 7 orang, saya pikir pada keluar, terus saya off dulu, dikeluarin, makanya saya masuk lagi, saya pikir udah masuk ke breakout room. Oh, oke. Mungkin bisa join lagi nih sebentar. Coba ya. Kalau misalkan sudah, boleh langsung ke main room ya? Ya, boleh. Oke.
Halo semua, ini udah pada masuk semua ya. Aku coba bantu rekap. Oke, jadi yang tadi teman-teman lakuin adalah tadi ada problem exploration, di mana teman-teman mengeksplor problemnya apa aja gitu ya. Baru di situ sebelum masuk ke solution, teman-teman udah ngebikin terkait dengan home equi solution-nya gitu ya, atau bagaimana kita bisa menciptakan apa gitu ya, supaya apa gitu. Jadi jelas ini ada desain challenge-nya nanti. Coba kita ngelihat kelompok 2, ini ada home equi solution-nya, bagaimana kita bisa menciptakan tata letak menu dan konten yang menarik supaya website toko online kita banyak diminati pengunjung sehingga menarik banyak konsumen untuk membeli produk toko online kami. Oke, sip. Di sini mungkin aku kasih waktu, mungkin Mbak Debbie bisa moderatorin nih untuk teman-teman setiap grup gitu ya, bantu untuk present gitu dan jelasin, mungkin cukup 3 menit ya. Karena waktunya juga terbatas, singkat aja 2 menit boleh deh untuk problemnya dan home equation-nya gitu. Oke, dimulai dari kelompok 1 mungkin ya, Kak Nida ya? Iya, boleh dimulai dari kelompok 1, nanti ceritain aja problem yang dipilih apa dan home equi solution-nya seperti apa gitu. Oke, silakan mungkin dari kelompok 1 yang mau mau presentasi. Ini sambil saya bantu share ya, sebentar. Silakan kelompok 1. Oke. Oke, siapa yang mau present ini? Silakan. Teman-teman dari kelompok 1. Pak, sudah terdengar suara saya? Oh ya, sudah. Silakan. Nah, kami ini tadi sempat diskusi mau buat toko online elektronik. Nah, untuk problemnya itu kan kebanyakan landing page itu terlalu banyak menu dan desainnya itu kurang rapi. Nah, dan kemudian untuk landing page-nya itu kurang komunikatif dan kurang call to action untuk para konsumen. Nah, untuk itu kami membuat bagaimana cara kami bisa membuat landing page dengan desain rapi dan menarik, dan juga terdapat call to action untuk tujuannya itu membangun komunikasi yang lebih pada konsumen. Jadi nanti kalau konsumen butuh apa-apa gitu, kita bisa menyediakan call to action-nya, misal mau beli atau mau mempunyai pertanyaan ke customer-nya, itu bisa insya Allah bisa diselesaikan gitu. Itu sih, Kak. Oke, silakan Kak Nida. Oke, nah berarti di sini tulisannya adalah bagaimana gitu ya, ini namanya home equi solution gitu ya. Solusinya adalah bagaimana cara kita bisa membuat landing page dengan desain rapih dan menarik, juga terdapat CTA dengan tujuan untuk membangun komunikasi lebih kepada konsumen. Oke, nextnya aku kasih PR, ini teman-teman setelah ini boleh explore lagi kelompok 1. Nanti coba deskripsiin landing page yang rapih ya, desain yang rapi dan menarik itu seperti apa aja gitu ya. Dijabarkan lagi, ada 2 objek dan yang kedua adalah komunikasi lebih kepada konsumen itu seperti apa gitu. Nanti ini dikasih PR gitu ya, ditaruh detailnya aja, landing page rapih dan menarik itu seperti apa, dan membangun komunikasi lebih kepada konsumen itu apa aja objektifnya gitu, apa aja mungkin targetnya gitu seperti apa. Oke, kelompok 1 mungkin untuk nextnya, untuk PR-nya itu besok kita bawa ke next workshop ya. Boleh langsung ke kelompok 2. Oke, terima kasih ya teman-teman kelompok 1. Kita ke kelompok 2. Silakan siapa yang mau present. Silakan teman-teman kelompok 2. Boleh langsung open mic. Saya cek dulu ya. Kelompoknya ada Mas Ari, Mas Rogan, Mas Jumadi, Mas Arif, Mas Karso, dan Mas Muhammad Fadli. Silakan siapa yang mau present? Boleh.
Oke, teman-teman kelompok 2. Ya, maaf, Mbak. Iya, silakan Mas Fadli ya. Iya, Ya, silakan Mas Fadli, boleh diceritain nih hasil diskusinya dari kelompok 2. dulu sih. Di toko online fashion itu kan problemnya ketika masih ini tata letak kontennya kurang menarik dan terlalu banyak menu. Nah, bagaimana sih kita bisa menciptakan tata letak menu dan konten yang menarik supaya website toko online kita banyak diminati pengunjung sehingga menarik banyak konsumen untuk membeli produk di toko online kami. Nah, itu dengan cara di tampilan awal website kita itu tuh kita masukin beberapa menu aja yang simple gitu Mbak. Dan juga ada beberapa kita tampilkan produk-produk yang best seller yang dijual di toko kami. Itu aja sih Mbak. Oke, terima kasih. Silakan Kak Nida. Siap, berarti tadi ada menu bestseller dan tadi konten yang menarik ya di situ. Iya. Nah, nanti mungkin boleh ditulis di bawahnya Home Quick Question ini, tadi 2 objektif itu supaya jelas kita mau membuat apa. Jadi 1 tadi menariknya itu seperti apa, dan 1 berarti tadi produk bestsellernya yang mana aja. Oke, nah berarti akan ada informasi itu di solutionnya ya, berarti. Oke, betul. Oke, berarti menariknya nanti boleh dijabarin menariknya itu seperti apa, misalnya dari warnanya kah, dari temanya kah, habis itu dari mungkin desainnya, habis itu dari apanya nih, menarik itu dari apanya, macam boleh dideskripsiin PR-nya, dan tadi layoutnya kira-kira gimana ya kalau misalnya kita mau ngebikin mensajikan berarti produk-produk yang tadi promo produknya gitu ya, atau produk yang menarik gitu. Itu nanti mungkin boleh kelompok 2 untuk PR gitu, dan kita bahas di next di hari besok ya untuk workshop selanjutnya. Oke, thank you kelompok 2. Oke, mungkin boleh lanjut ke kelompok 3 nih. Oke, terima kasih ya teman-teman kelompok 2. Kita ke kelompok 3. Oke. Silakan kelompok 3 yang mau present. Ntar kita lihat anggota kelompoknya ya. Ada Mbak Toha, Mbak Rahma, kemudian Mas Umar, Mas Rudi. Ini ada Kak Tri dan Mbak Kusno. Siapa yang mau present nih teman-teman dari kelompok 3? Silakan. Izin, Mbak. Oh iya, silakan. Ya, mohon izin teman-teman menyampaikan hasil diskusi kita dari kelompok 3. Tadi kita masih ada kebingungan terkait dengan apa yang kita buat. Yang pertama, apakah kita membuat website untuk toko pribadi ataukah kita membuat sebuah layanan website yang menampung beberapa pemilik toko elektronik. Kayak misalkan aplikasi khusus. Jadi kita membuat websitenya di mana kita memfasilitasi para penjual elektronik agar join dengan website kita. Jadi nanti akan ada beberapa toko elektronik yang join sama kita. Mereka saling ini kan ada promo-promo dari beberapa toko itu. Permasalahan yang ada tadi yang sempat jadi kita kupas tadi, bagaimana kita menampilkan seandainya ada salah satu toko elektronik yang mempromosikan item tertentu di hari itu dengan diskon tertentu. Jadi bisa muncul pertama kali ketika user itu mencari. Jadi ketika user itu login di website kita gitu ya, itu sudah dapat informasinya. Oh, hari ini ada promo dari item A miliknya toko itu. Nah, ini yang kita bingungkan. Bagaimana cara menampilkan promo itu tadi. Jadi ada 2 yang kita bingungkan. Satu itu tadi, apakah kita membuat website untuk menaungi beberapa penjual elektronik ataukah website toko kita sendiri. Satu itu. Yang kedua, menampilkan item yang promo itu tadi agar ketika user login ke website kita itu bisa mengetahui item yang lagi promo. Itu Mbak. Mohon arahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Silakan Kak Nida. Oke, berarti yang pertama tadi terkait dengan apakah kita menyediakan atau apa ya, kita menyediakan layanan untuk orang-orang yang menjual itu ada di website kita, atau dan yang satunya tadi apa ya Pak? Apakah kita
membuat website untuk menaungi beberapa penjual elektronik untuk gabung di website kita, semacam apa, Tokopedia atau apalah itu, tapi kita khusus di elektronik aja. Oh, oke. Dan satu lagi tadi apa? Apakah kita membuat website untuk toko kita sendiri? Oh, oke. Ini berarti akan menjadi ini akan dilakukan ketika nanti Warframe, tapi solutionnya tadi itu kan berarti bukan problem ya. Nah, yang kita discover tadi adalah problemnya. Kalau di sini kira-kira problemnya kalau misalnya ada toko online shop elektronik yang dirasakan itu mungkin akhirnya aku throwback dulu, balik dulu problemnya tuh apa aja. Kalau di sini udah tertulis gitu ya, mungkin problemnya apa aja. Nah, nanti bagian yang untuk yang apakah kita mau membuat toko untuk orang lain gitu ya, atau untuk kita sendiri gitu. Untuk toko-toko lain gitu ya, berbagai macam toko masuk website kita gitu ya, atau toko online kita sendiri, itu nanti akan di step di akhir gitu. Bagian prototype ini masih discover problemnya dulu. Kalau misalnya ada toko online shop elektronik, atau misalnya toko online shop elektronik, entah tadi referensinya adalah Tokopedia atau toko sendiri, itu kira-kira yang menjadi problem itu apa sih di landing page-nya gitu kan? Tadi kita fokusnya ke landing page. Jadi kita coba meluaskan pikiran kita terkait problemnya. Baru di sini udah ada Homey Solution. Nah, supaya apa? Homey Solution ini sebenarnya supaya kita nggak bingung nih nanti waktu ngebikin kita itu mau ngebikin apa, udah ada gambarannya terkait dengan problemnya. Nah, kalau tadi masalah kita mau ngebikin problem untuk toko kita sendiri atau toko orang akan menjual produk di toko kita gitu ya, itu kan akan menjadi suatu craftsman gitu ya, dibikin gitu. Tahap ketika teman-teman akan membuat dan di tahap itu akan sampai di tahap prototyping. Nah, sekarang ini ada di design thinking di tahap ideation. Jadi mungkin nanti untuk kelompok 3 bisa coba discover dulu problem utamanya apa, boleh dibagi ketika akhirnya 1 toko online sendiri, dan 2 mungkin kalau toko online elektroniknya itu yang akhirnya mengumpulkan toko-toko lain untuk menjual di produk di websitenya seperti Tokopedia gitu ya. Boleh dibagi 2 terkait problemnya apa dulu gitu. Kalau di sini kan udah kelihatan ya problemnya tadi ada sistem notifikasi email WA tentang promo yang di web toko tidak ada. Oke, mungkin kalimatnya boleh tidak ada notifikasi email atau WA terkait dengan promo. Itu. Terus tidak bisa membuat website atau online shop ini problem personal kah atau apa, bisa discover lagi, karena kalau problem personal ya yang bisa menyelesaikan personal gitu. Berarti mungkin berlatih cari di internet gitu ya. Ini problem terkait dengan tim gitu ya. Problem tim aja nanti disepakati kira-kira apa gitu. Mungkin kalau dari kelompok 3 itu dulu, jadi discovernya tuh ke problem dulu, masalah kita mau ngebikin toko online sendiri atau kita mau ngebikin toko online untuk yang tadi seperti Tokopedia, itu bagian nanti ketika akhirnya prototype gitu. Jadi ini discover dulu problemnya, habis itu kita bikin Homey Solution-nya nih, bagaimana kita bisa menciptakan apa, supayanya ini fokus kepada pengguna. Bukan fokus kepada diri kita atau bukan fokus kepada kita yang ngebikin, tapi fokus kepada penggunanya siapa gitu. Jadi kita coba apa sih urgensinya dari problem ini supaya kita landing page yang nanti kita buat terkait toko online tertentu itu tuh impactful gitu hasilnya. Impactful dirasakan pengguna gitu. Useful gitu mungkin ya, user friendly gitu, entah secara experience atau secara interface. Goals-nya tuh akan mengarah ke sana gitu. Oke, mungkin kalau dari kelompok 3 boleh nanti discover dulu yang jelas problemnya apa yang mau diselesaikan, problemnya dan solutionnya, yang Homey Solution-nya itu akan seperti apa gitu kalau dari aku ya. Apakah masih ada yang belum jelas? Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 3. Iya, artinya kita problem yang muncul kalau kita membuat toko sendiri maupun tadi kita membuat layanan website, arti kan problem yang muncul kan juga berbeda tuh di situ. Berarti kita buat 2 gitu. Iya, boleh. Jadi kita boleh discover-nya tadi misalnya kebingungan terkait dengan toko sendiri atau toko yang nanti akan menampung toko-toko lain, coba discover problemnya dari 2 sisi itu.
boleh. Atau kalau misalnya mau state langsung, oke kita general dulu aja, dipikirkan terakhir, nanti bikin homemade solution-nya sesuai dengan problem-problem yang udah ditulis aja di sini gitu. Nah nanti ketika akhirnya mau nge-state, kira-kira kita mau bikin website atau landing page-nya untuk siapa ya, itu nanti akan ada di step selanjutnya nih gitu. Oke. Terima kasih Mbak masukannya. Siap, oke. Berarti next langsung ke kelompok 4. Boleh nih kelompok 4 langsung share screen aja dan presentasi nih apa yang tadi udah prosesnya yang dilakukan. Oke, silakan kelompok 4. Ini ada Kak Firda, Kak Arafat, Kak Rido, Kak Anissa, Kak Renaldo, Kak Abdul, dan Kak Cornelius. Siapa yang mau present? Silakan. Kelompok 4. Boleh, langsung aja. Ya, kelompok 4. Boleh yang mau present. Oke, silakan ada Kak Firda, Kak Arafat, Kak Rido, Kak Anissa, Kak Renaldo, Kak Abdul, dan Kak Cornelius. Silakan yang mau present hasil diskusinya. Boleh, teman-teman dari kelompok 4. Ya, ada Mas Abdul, silakan. Ya, selamat sore. Jadi tadi kami membahas tentang bagaimana kita tuh membuat sebuah website atau landing page yang bisa mempunyai waktu loading yang cepat, kemudian tampilan juga menarik dan responsif, kemudian bisa memberikan informasi yang bagus itu. Jadi di landing page-nya itu informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian ada juga semacam nantinya itu bisa komunikatif seperti ada chat CS gitu, sehingga bisa merespon apa yang ditanyakan nanti sama usernya. Gitu sih tadi diskusinya. Oke, silakan Kak Nida. Siap, berarti ini udah ada bagaimana kita bisa menciptakannya macam-macam ya, loading time yang cepat, tampilan menarik dan responsif, habis itu menampilkan daftar produk dengan foto yang menarik, memberikan info promo yang sedang berjalan, dan akhirnya websitenya atau landing page-nya bisa cepat tanggap dalam menjawab keingintahuan user, supaya usernya nyaman dan betah browsing, menemukan produk yang dibutuhkan, tertarik untuk membeli, segera membeli selagi promo, supaya tidak ragu atau mantap untuk membeli. Oke, di sini karena next-nya kita akan besok ngebikin prototipenya gitu ya, atau kita ngebikin desainnya, ngebikin contohnya seperti apa, solusinya seperti apa, nanti mungkin bisa diambil PR-nya untuk kelompok 4 ya, atau 5 ini? 4. Untuk kelompok 4. Oke, untuk kelompok 4, mana yang kira-kira bisa diimplementasikan ke dalam prototipe gitu yang kelihatan. Kalau misalnya bagian back-end-nya gitu ya, atau bagian belakang layar gitu, contoh loading time-nya cepat, itu berarti masuknya ke sistem gitu ya, cepat tanggap dalam menjawab keingintahuan user, ini itu termasuk misalnya apakah chat, atau apakah via chat gitu ya, atau via apa gitu ya. Kalau yang terlihat kan contohnya berarti yang bisa kita visualisasikan itu berarti memberikan info promo, habis itu daftar produk foto yang menarik, habis itu tampilannya menarik, kalau responsif semua device berarti ini sistem juga dan teknis. Nah nanti teman-teman coba cari untuk pikirkan lagi idenya seperti apa, tampilannya seperti apa, habis itu solutionnya seperti apa di setiap stepnya gitu. Jadi kalau misalnya terkait dengan sistem boleh dipisahkan dulu, cepat tanggap, habis itu loading time-nya cepat, itu terkait dengan sistem, itu nanti solutionnya akan berupa tulisan ya, atau berupa rekomendasi penunjang gitu ya, sistem penunjang.
kalau misalnya yang terkait dengan interface gitu, promo yang sedang berjalan, memberikan promo yang sedang berjalan, daftar produk dengan foto yang menarik, itu mungkin bisa ada visualnya gitu. Jadi boleh dipisahkan mana yang bagian back end-nya atau bagian belakang yang tidak terlihat gitu ya, dan yang akan terlihat oleh user langsung, atau front end interface-nya gitu ya, yang di bagian depan gitu. Boleh dipisahkan dulu, nanti di next-nya kita boleh pilih mau menyelesaikan problem yang mana nih, yang langsung dengan usernya di back end atau di front end atau bagian belakangnya gitu. Kalau teman-teman tahu, mungkin kelompok 4 boleh explore dulu, cari tahu artikel terkait dengan service blueprint. Ini mungkin akan berguna. Service blueprint, oke, service blueprint. Nah, nanti mungkin next-nya kebayangnya besok kelompok 4 akan membuat service blueprint nih, terkait dengan solution gitu ya, atau problem-problem yang udah ditulis di sini. Oke, sip. Boleh ada pertanyaan atau ada info kurang jelas? Oke, silakan dari kelompok 4, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, ada yang mau bertanya di kelompok 4? Atau sudah cukup jelas untuk PR-nya? Untuk PR-nya? Sudah, Kak. Oke, siap. Kita ke kelompok 5 ya. Oke, silakan kelompok 5 yang mau present. Ini Saya mungkin, ada. Kak. Oh ya, silakan. Ya, izin dulu nih kepada teman-teman kelompok 5. Tadi saya masuk terlambat, tapi kemudian melihat di sini kok nggak ada bergerak gitu yang di bagian yang kedua. Jadi saya tambah-tambah sendiri. Jadi izin teman-teman kelompok 5. Jadi kalau dari sini kira-kira begini yang digambar, Bapak. Sorry, ini ke mute, Mas. Halo? Halo? Oke, iya. Silakan, Mas. Maaf. Ya, jadi ceritanya website ini sudah berjalan 1 tahun, tapi omsetnya masih sedikit. Nah, oleh karena itu kita investigasi kira-kira masalahnya apa. Nah, masalahnya kita lihat adalah jadi ini website mengenai apa? Mengenai toko online yang jualan makanan beku atau frozen food. Nah, kita identifikasi itu permasalahannya adalah kemarin nggak kelihatan. Oh, ini dia. Jadi landing page-nya kurang menarik. Kemudian yang kedua, image foto kurang menarik dan tampilan tidak terstruktur. Nah, oleh karena masalah-masalah tersebut, ya, kita mencoba untuk memperbaiki. Yaitu yang kita lihat adalah bagaimana cara kita menciptakan landing page yang menarik agar pelanggan tertarik untuk melakukan pembelian dan bertransaksi kembali gitu ya. Jadi berulang-ulang. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita bisa menampilkan image foto yang menarik, walaupun foto-foto frozen food gitu, tapi menarik, misalnya durian montong yang asik gitu ya, jadi makanan beku tapi menarik sehingga orang dapat pengen mencoba gitu. Yang ketiga adalah menu yang struktur, bagaimana membuat menu yang terstruktur hingga menu yang dicari oleh si pelanggan, baik informasi maupun cara untuk bertransaksi nih. Gimana sih caranya untuk menghubungi kita untuk menjual ini, itu mudah didapatkan. Nah, paling nggak ada 3 hal tersebut yang kita nanti akan cari solusinya, gimana caranya supaya omsetnya akan menjadi menarik. Itu saja mungkin, mohon masukannya, terima kasih. Oke, silakan Kak Nida. Oke, sip. Berarti di sini ada 3 objektif. Yang pertama berarti menarik, berarti landing page yang menarik gitu ya. Menarik. Ya, karena yang sekarang ini masih bentuknya teks gitu, banyakan teksnya, gambarnya, foto-fotonya kecil-kecil, gayanya masih gaya yang lama gitu. Jadi mau di-upgrade ya. Oke, siap. Berarti kalau landing page yang menarik, ini anaknya foto yang menarik, ini anaknya landing page yang menarik ya, boleh nih di bawahnya gitu. Nah, berarti objektifnya mungkin ada 2 gitu ya. Yang pertama, landing page yang menarik termasuk dengan kontennya, informasinya, habis itu fotonya gitu ya. Dan mudah mencari menu yang dibutuhkan. Jadi mungkin PR-nya adalah mudah mencari menu yang dibutuhkan. Ini apa aja sih menu yang dibutuhkan itu apa aja gitu. Aku tulis ya, menu yang dibutuhkan itu apa saja.
Habis itu informasi, berarti ya kalau di menu juga informasinya yang dibutuhkan apa aja, berarti informasi yang dibutuhkan apa saja. Nah, ini mungkin boleh nih jadi PR, aku kasih warna kuning ya. Terus Oke. landing page menarik, masuknya ini bawahnya berarti, oke kalau landing page-nya menarik, mungkin fotonya menarik. Terus apalagi ya, kira-kira mungkin dari visual, Ya. terus mungkin boleh diperjelas lagi dari Banyakkan warna. gambarnya daripada tulisan gitu ya. Boleh, nah ditulis lagi, ini juga di breakdown lagi. Nah, nanti kita akan save itu idenya, ide konkretnya seperti apa gitu ya dari landing page yang menarik dan mudah mencari menu yang dibutuhkan. Oke. Nanti kalau PR-nya udah dikerjain ini, besok kita langsung ngebikin eksekusi idenya seperti apa gitu mungkin ya. Ada pertanyaan? Udah, saya kira oke itu bisa dicoba besok. Siap. Masih. Oke, sip. Kalau untuk akhirnya tadi, aku mungkin masih memberikan tambahan gitu ya. Untuk teman-teman yang kira-kira penasaran juga terkait service blueprint. Jadi kalau service blueprint bisa dilihat ini di ujung, aku udah coba kasih contoh service blueprint-nya di sebelah kanan. Teman-teman boleh pelajari terkait dengan nanti itu perancangan sistemnya, mau yang di back-end-nya, interface-nya yang terlihat oleh user langsung, dan sistem secara back-end-nya gitu ya, atau yang terkait dengan belakang layar selain interface-nya gitu ya, mungkin gimana menciptakan experience-nya gitu yang lebih tidak terlihat, itu service blueprint. Oke, next-nya mungkin boleh langsung ke kelompok terakhir nih, kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6, siapa yang mau present? Oke, kelompok 6 ada Mas Asep, Kak Karisa, Mbak Sari, Mas Irfantoni, Kak Hana, kemudian ada Kak Hippolytus, dan Mas Harman. Silakan siapa yang mau present? Oke, silakan teman-teman. Boleh langsung aja open mic. Teman-teman dari kelompok terakhir nih, kelompok 6. Ayo, silakan siapa yang mau present, boleh. Oke, sambil saya ingetin ya, untuk waktunya juga tinggal sedikit, jadi silakan yang mau present di kelompok 6 boleh langsung open mic aja. Ya, nggak kerasa ini udah menunjukkan pukul 17:16 ya, teman-teman. Silakan yang mau present kelompok 6. Oke, atau mungkin aku langsung review aja nih ya untuk kelompok 6, membuat warna font tetap menarik, easy to use, membuat landing page kompro, pengenalan produk gitu ya di dalamnya agar informasinya dapat dapat padat dan jelas, membuat landing page yang menarik, dilihat supaya customer tertarik melakukan transaksi, membuat landing page yang unik gitu ya, mungkin membuat website yang informatif, menghindari iklan yang tidak sesuai. Oke, sip. Berarti di sini kalau di review kita bisa landing page yang unik itu masuk ke dalam, oke kita hapus dulu ininya. Landing page yang unik kita masuk sama aja ya. Untuk masuk ke dalam landing page yang menarik tadi, nah ini warna font ini terkait dengan visual gitu. Produk agar informasi padat dan jelas. Ini berarti informasi padat dan jelas itu termasuk dengan menghindari iklan yang tidak sesuai, mungkin ya dikelompokkan, membuat yang website yang informatif, semua kalangan usia. Oke, berarti kalau ini easy to use juga, ini masuknya akan kita padatkan lagi ke dalam menghindari iklan, mungkin ya easy to use gitu. Menarik dilihat supaya customer tertarik melakukan transaksi di toko, ini juga landing page yang menarik. Mungkin aku bagi seperti ini, jadi supaya informasinya nggak numpuk ya. Yang satu, bagaimana kita membuat warna dan font agar tetap menarik, membuat landing page yang unik, aku jadiin satu. Ini mungkin terkait dengan visualnya gitu ya, menarik dan unik. Terus mengenal, kalau ini kita bisa membuat landing page kompro, informasinya padat dan jelas, menghindari iklan yang tidak sesuai, habis itu membuat website yang informatif, ini satu terkait informasi. Oke, jadi aku bagi 3. Oke, teman-teman boleh lihat kelompok 6 di sini aku bagi 3, nanti boleh diekstraksi
Yang satu misalnya terkait, oh aku bagi dua ya ini jadinya. Oke, berarti yang satu mungkin terkait dengan visual, yang satu berarti terkait tentang information gitu ya. Kalau aku coba tulis di sini judul, ini terkait dengan visual. Yang kedua ini berarti terkait dengan konten atau informasi. Jadi mungkin boleh dirangkum, kalau aku rangkum jadi seperti itu ya. Informasi dan konten. Konten gitu. Sip. Nah, ini mungkin akan ini aja, nanti boleh dijadiin satu gitu ya. Satu kalimat homemade solution di sini terkait dengan hal-hal yang udah ditulis nih, kalau visual akan seperti apa, dan kalau terkait informasi dan konten itu seperti apa. Jadi kita akan bikin homemade nya 2 aja gitu. Ini mungkin nanti dari 3 ini bisa dirangkum jadi satu homemade solution, yaitu yang satu informasi dan konten, yang satu lagi terkait dengan visual gitu. Ada pertanyaan nggak nih kalau kelompok 6 ya, kelompok terakhir? Oke, silakan kelompok terakhir mungkin ada pertanyaan. Oke, dari kelompok 6 silakan. Kalau landing page-nya apa cukup satu page aja tapi flow-nya panjang atau di Oke, landing page cukup satu aja atau flow-nya panjang. Nah, ini nanti boleh nih kita tulis di sini. Nanti waktu kita besok craftsmanship gitu ya, waktu kita ngebikin prototipenya boleh didiskusikan di situ. Tapi yang jelas, kalau misalnya akhirnya kepengen bikin state informasinya itu padat dan jelas gitu, apakah boleh ntar solusinya mungkin ketika akhirnya informasinya padat dan jelas cukup satu halaman saja, atau mungkin user flow-nya akan panjang gitu ya, nggak cuma satu page aja. Nah, tapi yang jelas kita klarifikasi dulu apa yang mau kita bikin di sini terkait yang tadi mungkin pertama secara visual dan informasi dan konten gitu. Nah, nextnya pertanyaan itu akan didiskusikan di step selanjutnya, yaitu bagian craftsmanship, yaitu ntar kita bikin prototipe bareng gitu. Bentuk, oke. Aku boleh share screen ya untuk teman-teman, ini briefing mungkin terakhir. Di bagian akhir, craftsmanship-nya akan seperti apa. Kita di sini ngelihat tadi ini aku udah share screen terkait dengan service blueprint. Kalau di service blueprint ini mungkin boleh teman-teman tadi bisa nge-generate mau ada berapa page gitu dalam satu website, atau mau ada berapa panjang user flow-nya. Nah, satu lagi kita besok akan bikin wireframe. Di sini udah ada konten wireframe-nya seperti apa. Jadi teman-teman boleh menggunakan ini. Nah, di sini konten wireframe-nya work here, bisa di-copy aja. Nanti kira-kira secara visual teman-teman bikin kayak gini nih. Rancangannya seperti apa gitu ya. Warnanya mungkin boleh diganti kalau teman-teman familiar dengan aplikasi lain mau langsung bikin selain di sini juga boleh gitu. Jadi mungkin nanti kalau terkait dengan seperti kelompok 4 gitu ya, ada solusi-solusi yang back end yang nggak bisa ditunjukkan secara visual, boleh nanti solusinya bentuknya sticky notes, dan kalau yang bisa disampaikan secara visual seperti apa kontennya, informasinya apa aja, nanti kita akan bikin namanya wireframe gitu. Oke, mungkin briefing untuk yang besok seperti itu gitu. Aku balikin lagi ke Mbak Debbie, kalau ada pertanyaan boleh banget Mbak. Oke, terima kasih Nida. Oke teman-teman, silakan yang mau bertanya dulu nih untuk mungkin workshop hari ini, ada pertanyaan untuk workshop hari ini atau untuk besok ya teman-teman. Silakan boleh ditanyakan dulu karena ini juga waktunya juga sudah mau habis ya teman-teman, tinggal beberapa menit lagi. Boleh yang mau tanya, boleh open mic, boleh drop pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Kalau untuk besok lebih kayak gimana, Mbak? Oke, sip. Kalau untuk besok mungkin akan masuk step bagian ide, detailing idenya seperti apa gitu ya. Ini kan udah kemungkinan ide ya, kayak kita discover bagian define kedua, besok kita generate idenya supaya lebih jelas, kita pilih satu seperti apa formulanya gitu ya. Nanti kita baru bikin ini craftsmanship, yaitu kita bikin visualnya atau prototipenya. Yang sekiranya kalau teman-teman melihat gitu ya, membuat prototipe ini bisa dijelaskan. Oh, saya membuat landing page ini, coba aku share screen ya. Saya misalnya membuat landing page ini karena problem awalnya adalah ingin menyampaikan informasi di website supaya informasinya padat gitu ya dan jelas gitu, dengan menampilkan misalnya
produk-produk unggulan kami atau promo-promo produk yang paling menarik gitu. Nah, nanti ini kita bisa jelaskan di wireframe ini gimana caranya hasil yang besok kita bikin bisa kita jelaskan secara verbal gitu. Oh, kenapa akhirnya aku menciptakan image di halaman depan seperti ini? Alasannya apa? Problemnya terkait dengan proses kemarin itu relevan nggak ya dengan proses yang sekarang dikerjakan? Problemnya apa? Habis itu solution apa lagi nih yang kita bisa ciptakan, yang kita bisa generate gitu ya, untuk ngebikin akhirnya landing page yang sesuai dengan problem yang udah di-discover tadi gitu. Jadi nanti guide-nya gimana caranya kita ngebikin wireframe-nya sesuai dengan Homegui solution ini gitu. Jadi akan nyambung di sini. Dari setiap step akan nyambung. Jadi kita bisa nge-track sebenarnya dari awal problemnya apa dan solutionnya itu menjadi seperti apa gitu. Mungkin yang besok akan seperti itu gitu. Jadi kita versinya kita akan membuat prototipe, mendesainnya boleh secara visual, boleh mendesain strategi dan mendesain solution gitu ya, tangible yang nggak kelihatan ataupun yang kelihatan gitu. Mungkin itu. Oke, semoga cukup jelas ya, Mas Abdul ya. Tanya dong. Oh ya, silakan Mas Tadi Arifin. yang buat peta tadi, map tadi namanya service apa? Oh iya, yang tadi peta namanya service blueprint, temennya service blueprint ini gitu ya. Kalau service blueprint aku liatin. Nah di sini, jadi setiap stepnya mungkin nanti bisa ditulis customer actionnya apa gitu ya, front of stage interaction dan lain-lain. Ini bisa dibaca di jurnal karena akan panjang. Satunya service blueprint adalah user journey mapping. Di sini teman-teman boleh cari juga user journey mapping itu apa, service blueprint itu apa gitu ya. Ini terkait dengan perancangan mungkin experience dari si websitenya nanti akan seperti apa gitu. Ya, makasih Kak Lida. Oke, siap. Oke, baik teman-teman. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Sebelum saya tutup, karena waktunya juga sudah mau habis nih ya teman-teman. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya juga mau informasikan kembali untuk sesi kedua karena tidak ada materi PPT-nya ya. Jadi teman-teman silakan tunggu recording-nya. Nanti akan saya upload di link yang sudah saya cantumkan di grup description. Jadi nanti semua video recording akan diupload di sana. Jadi teman-teman silakan nanti kalau misalkan yang tadi terlambat join atau dirasa kurang jelas itu untuk materi hari ini atau workshop hari ini bisa ditonton kembali ya teman-teman. Dan untuk besok kita ketemu di jam yang sama, jam 15.30 sampai 17.30 kita melanjutkan workshop hari terakhir untuk design thinking sebelum kita bikin landing page di sesi keempat. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin dari Nida sebelum ditutup ada tambahan lagi mungkin Nida? Oke, kalau dari aku aman, jadi teman-teman boleh ngelihat wireframe di sebelah kanan, di Bairo sebelah kanan aku tambahin beberapa referensi yaitu tadi wireframe yang besok kita kerjain, service blueprint, dan user journey mapping. Mungkin itu aja kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Nida atas materinya hari ini ya. Teman-teman juga terima kasih yang sudah join dari awal sampai akhir. Nah, untuk hari ini tetap ada absensi. Jadi absensinya akan saya kirimkan nanti di grup WhatsApp, langsung diisi aja ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang sudah join. Untuk sesi kedua saya tutup. Kita ketemu lagi di hari Rabu besok jam 15.30 sampai 17.30 untuk sesi terakhir design thinking sebelum kita masuk ke landing page. Oke. Ini Mas Denny mau bertanya atau? Oh enggak, besok aja. Oh ya, oke. Oh, masih bisa bertanya ini. Oh ya, silakan yang mau bertanya mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, izin bertanya kepada Mbak Syafanida. Ini kan satu hal yang baru terkait dengan design thinking. Kemarin disampaikan bahwasanya design thinking juga terkait dengan empatinya para user kan gitu. Kalau kemarin dicontohkan di slide-nya itu ada boneka bayi, cara pandang kita kemudian dari sisi user kan gitu. Nah, pertanyaan saya terkait dengan konsep seperti itu. Seandainya kita memiliki satu website yang secara user itu kemudian memiliki banyak karakter misalkan. Nah, bagaimana kita menentukan sampling daripada berbagai karakter user tadi itu?
terkait dengan samplingnya. Nah, terus kemudian perlu seberapa banyak satu sampling untuk kemudian kita bisa menetapkan sesuatu. Nah, mungkin nggak kemudian terkumpul satu dataset terkait dengan satu user itu yang mungkin bisa kita, kalau kita kaitkan ke era sekarang kayak big data seperti itu, ke machine learning misalkan atau ke clustering terkait dengan metode data mining misalkan, seperti itu, apakah memungkinkan Mbak Syafa terkait dengan datasetnya? Terima kasih. Oke, sip. Berarti ini terkait dengan sampling user ya. Jadi ada dua, kalau misalnya tadi sampling usernya secara kualitatif dan kuantitatif. Cuman kalau misalnya akhirnya terkait dengan teknologi atau terkait dengan sistem auto sistem gitu ya, kayak terkait dengan data gitu dan teknologi lain gitu yang kita nggak langsung itu berhadapan face to face dengan usernya, itu mungkin akan lebih banyak main di kuantitatif gitu ya, ataupun misalnya yang terkait dengan data gitu samplingnya, kuesioner gitu, atau mungkin terkait dengan profil-profil user yang kita akhirnya dapatkan secara tidak langsung. Nah, itu mungkin akan lebih banyak main di kuantitatif. Tapi kalau misalnya mau sampling secara kualitatif, dan ini biasanya dianjurkan karena kita akan paham kepada usernya secara langsung. Nah, ini kita ngambil samplingnya dengan berbagai kriteria user. Contohnya misalnya Tokopedia ya, yang terkait dengan online shop. Itu yang menggunakan Tokopedia itu ada anak-anak gitu ya, orang dewasa sekalipun gitu ya. Habis itu ada orang tua juga. Nah, yang kita bisa akhirnya ambil sampelnya terkait dengan objektifnya, problem yang mau kita cari apa. Misalnya kalau problem yang kita cari itu terkait dengan jumlah gitu ya, jumlah pembayaran ternyata menurun gitu. Jumlah pembayaran menggunakan virtual account itu menurun. Berarti sampel yang kita ambil bukan berdasarkan segmen usia lagi, cewek cowok lagi, tapi yang kita bukan berdasarkan profilnya, tapi aktivitasnya di website tertentu gitu. Jadi kita coba discover dulu, makanya tadi ada discover problem di awal, supaya kita bisa men-state tadi gimana caranya kita cari sampel user yang sesuai gitu. Contohnya lagi gitu, misalnya kalau di Gojek, gimana sih kepuasan pelanggan terhadap penggunaan GoPay? Otomatis yang bisa kita ambil sampelnya adalah misalnya kita cari extreme user gitu ya, yang higher dan lower gitu. Nah, nanti kita cari 5 atau 3 user yang paling rendah menggunakan GoPay dan 3 user lagi yang paling tinggi menggunakan GoPay gitu secara retention mungkin. Nah, itu akhirnya kita bisa ngambil sampel yang sesuai dengan cara gimana caranya kita mendiscover problemnya dulu tuh apa gitu. Jadi kita ngelihat di bagian mana sih, di bagian stage apa, di bagian fitur apa yang harus kita discover problemnya dulu. Mungkin itu. Salah dari aku. Oke, terima kasih. Sangat Siap. mencerahkan. Siap, boleh. Sama-sama. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 17:31, nggak apa-apa ya, untuk pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa ditanyakan besok di sesi terakhir Design Thinking ya, teman-teman. Sekali lagi, terima kasih yang sudah join. Untuk sesi kedua, saya tutup dulu. Kita ketemu lagi besok. Selamat sore dan selamat istirahat, teman-teman. Ditunggu ya untuk recordingnya. Selamat sore, terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih.